Saya Fitriani Rahayu dengan NIM 195100014 akan memaparkan hasil observasi penelitian kami. Kelompok kami telah membuat 2 buah soal kontekstual atau soal berupa cerita pada materi teorema Pythagoras. Berikut soalnya. Selanjutnya, kami melakukan observasi ke sekolah MTS Miftahul Huda Kiara Payung yang bertempatkan di Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran. Adapun subjek penelitian ini yaitu siswa kelas 8 dan siswa yang diteliti matematikanya berjumlah 3 orang dengan subjek siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, instrumen yang digunakan yaitu tes kemampuan pemodelan sebanyak 2 soal dan di akhir dilakukan wawancara secara individu dan bergantian. Nah, berikut ini paparan analisis data 1 subjek ST yaitu siswa berkemampuan tinggi. Soal 1 berdasarkan hasil lembar tugas. Berdasarkan hasil lembar jawaban juga hasil wawancara, subjek ST ini dalam tahapan memahami masalah, siswa mampu memahami soal dengan baik. Siswa tersebut mampu mengetahui apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyakannya seperti pada lembar jawaban. Lalu pada tahap selanjutnya, itu tahap mencari atau merencanakan penyelesaian masalah, siswa ST sudah mampu dan bisa memisalkan juga memodelkan ke dalam bentuk matematika dan mampu pada tahap selanjutnya yaitu tahap menggunakan matematika atau menyelesaikan masalah. Dan pada tahap terakhir, siswa ST mampu menjelaskan dan memeriksa kembali. Namun ada kekeliruan dalam kalimat mengenai apa yang ditanyakan. Tapi setelah diwawancarai, siswa mampu menyelesaikan dan menjelaskan kembali maksud dari apa yang ditanyakan dengan baik dan mampu memvalidasi hasil jawabannya kembali. Untuk yang kedua yaitu paparan analisis data subjek SS. Jawaban soal 1 kemampuan siswa tingkat sedang. Nah, berdasarkan lembar tugas SS, hasil wawancara pada tahap memahami masalah, siswa mampu memahami soal dari apa yang diketahui dan ditanyakan. Namun, siswa tidak mencantumkan pada lembar jawaban. Nah, selanjutnya, siswa SS berkemampuan sedang ini langsung merencanakan penyelesaian masalah matematika ke model matematika, namun ada kekeliruan dalam penulisan satuan. Setelah diwawancarai, siswa dapat menjelaskan satuan yang sebenarnya digunakan dengan baik, yang seharusnya digunakan dengan baik. Nah, pada tahap penyelesaian masalah, siswa SS ini langsung mengkalikan dengan hasil wawancara, di mana hasil sisi miringnya itu 5, dan 1 tenda itu butuh 4 kali. Berarti 5 kali 4 hasilnya 20. Dan 20 tenda berarti dikalikan 20 dikali 20 hasilnya 400. Selanjutnya ditanyakan kembali mengenai hasil, diperiksa kembali dan siswa memvalidasi keyakinan pada jawaban di mana untuk 20 tenda dikali 20 meter menghasilkan 400 meter, sedangkan sekolah hanya memiliki 350 meter, maka tali tidak cukup dan perlu menambah 50 meter lagi. Dan yang terakhir yaitu paparan hasil analisis data subjek SR. Jawaban soal 1 kemampuan siswa tingkat rendah. Berdasarkan lembar tugas dan hasil wawancara, siswa SR pada tahap memahami masalah, siswa mampu memahami soal dengan apa yang diketahui dan ditanyakan. Namun, pada tahap perencanaan penyelesaian masalah, siswa tidak mampu memodelkan ke dalam model matematika, namun hanya langsung memasukkan pada rumus. Pada hasil jawaban siswa, itu hasilnya keliru dalam mengoperasikannya. Tapi setelah diwawancarai lagi, siswa diberi pemahaman berulang, barulah ia mengerti dengan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, meskipun untuk memvalidasi jawaban siswa masih kurang mampu karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap jawaban siswa dalam menyelesaikan soal nomor 2 yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dalam konteks layang-layang. Nah, soal nomor 2 berbunyi yaitu Dani sedang bermain layang-layang di siang hari. Ia mengulur benangnya sepanjang 25 meter. Jarak Dani dengan bayangan layang-layang adalah 7 meter. Berapa tinggi layang-layang dari permukaan tanah? Nah, soal ini merupakan soal kontekstual yang menguji kemampuan siswa dalam membangun model matematika dari situasi nyata.
Nah, dalam hal ini, informasi yang diberikan dapat dimodelkan dengan segitiga siku-siku, di mana panjang benang adalah sisi miring yaitu 25 meter, lalu jarak dengan bayangan adalah alas segitiga yaitu 7 meter, lalu tinggi layang-layang adalah sisi tegak yaitu yang akan dicari. Nah, berdasarkan analisis jawaban siswa yang berkemampuan tinggi, yaitu siswa mampu memahami konteks soal dengan benar, lalu siswa tersebut bisa menggambar segitiga siku-siku dan memisahkan sisi-sisinya secara tepat. Lalu siswa tersebut dapat menerapkan teorema Pitagoras yang dimana jawabannya yaitu B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan akar 576 yaitu 24. Nah, lalu siswa juga menambahkan tinggi tumbuh dani yang awalnya 145 cm. Siswa ini dapat mengubahnya ke bentuk meter yaitu menjadi 1,45 meter, sehingga total tinggi layang-layang dari permukaan tanah adalah 24 ditambah 1,45 sama dengan 25,45 meter. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa mampu menafsirkan hasil matematika ke dalam konteks nyata. Lalu berdasarkan analisis jawaban siswa berkemampuan sedang, siswa ini bisa memahami dan memodelkan masalah dengan benar menggunakan segitiga siku-siku. Namun ia melakukan kesalahan kecil dalam perhitungan akhir, yaitu hasilnya 23. Nah, setelah diarahkan, siswa menyadari bahwa tinggi dani perlu ditambahkan dan mampu memperbaikinya. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa cukup memahami namun masih kurang teliti dalam perhitungan dan interpretasi. Lalu untuk ketiga yaitu siswa yang berkemampuan rendah, di mana siswa ini hanya sampai pada tahap awal yaitu memisahkan dan memasukkan rumus Pitagoras. Namun saat proses perhitungan, siswa merasa bingung dan tidak melanjutkan hingga ke jawaban akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam menerapkan model matematika secara utuh dan butuh pendampingan lebih lanjut. Nah, kesimpulannya yaitu siswa dengan kemampuan tinggi mampu menyelesaikan soal hingga ke interpretasi akhir dengan baik. Lalu siswa yang sedang memahami model matematika namun masih perlu dibimbing dalam akurasi dan pemahaman konteks. Lalu untuk siswa rendah yaitu memerlukan bantuan dalam memahami proses penyelesaian model matematika, khususnya dalam menyelesaikan dan memeriksa kembali hasilnya. Nah, kemampuan pemodelan matematika sangat penting untuk mendekatkan siswa dengan masalah sehari-hari. Dan hasil ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir logis, kontekstual, dan reflektif. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pemodelan matematika sangat berguna untuk siswa dalam memecahkan masalah kontekstual, khususnya soal cerita Pitagoras yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari segi penyelesaian soal yang dilakukan oleh siswa tersebut, sejalan dengan penelitian H. Kusna dan S. Ulfa bahwa tahapan dalam pemodelan matematika yaitu terdiri dari tahap structuring, di mana tahap ini siswa melakukan identifikasi terhadap masalah nyata atau terhadap soal yang diberikan. Lalu lanjut ke tahap kedua yaitu mathematization, yang berarti siswa memodelkan soal yang ada, soal tersebut ke dalam bentuk matematika. Yang ketiga ada tahap solving, yang berarti siswa tersebut menyelesaikan
soal yang ada dengan konsep matematika yang berhubungan. Nah, di sesi ini yang berarti konsep matematika Pitagoras. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani D. dan Supraman tahun 2020, bahwa kemampuan matematika seseorang sangat berpengaruh dalam kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa kemampuan matematika siswa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses berpikirnya dalam mengkonstruksi model matematika untuk memecahkan masalah. Yang berarti siswa yang memahami materi matematika berarti dia akan mampu menyelesaikan soal matematika yang ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari observasi ini adalah dari 7 siswa yang kami tes atau uji, terdapat 1 orang berkemampuan tinggi, 2 orang berkemampuan sedang, dan 4 orang berkemampuan rendah. Hal ini terlihat dari cara mereka menyelesaikan soal, lalu saat tes wawancara, dan lainnya. Nah, di sini kami menulis 3 orang saja, yaitu siswa berkemampuan tinggi ada Komarudin dengan skor 90, siswa yang berkemampuan sedang ada siswa Rizky dengan skor 75, yang terakhir ada Meta skor 55 yang berarti rendah. Berikut dokumentasi kami saat melakukan observasi ke sekolah MTS Miftahul Huda Kiara Payung. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.